siang, Bu Nona Mary. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul Purification of Batik Waste Using Adsorption Method with Alum, Simple Filtration, and Reflux of Water, Calcium Hypochlorite. Dengan kita grup 7 dengan anggota yang pertama Rahmat Gunawan sebagai ketua, yang kedua Cantika Samsul saya sendiri, yang ketiga Oktaviani Wulandari, yang keempat Roy Hanujana, yang kelima Andrea Hana Rinindita, yang keenam Alfia Kaulan Karimah. Next. Yang bab pertama adalah introduction. Di dalam bab ini, kami akan menjelaskan 3 subbab, yaitu yang pertama adsorption by alum, yang kedua simple filtration, yang ketiga reflux of water. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adsorption by alum. Saya pertama kali akan menjelaskan perbedaan antara adsorption dan absorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa menempelnya molekul ion maupun atom pada permukaan. Proses ini menghasilkan lapisan tipis adsorbat pada permukaan adsorben. Yang kedua, absorpsi adalah proses masuknya zat cair pada zat padat atau zat cair. Kemudian, prinsip kerja adsorpsi adalah adsorpsi terjadi karena adanya ketidakstabilan atau residual force pada permukaan suatu zat adsorben yang membuat suatu zat adsorben berikatan dengan zat lain agar mencapai stabil. Dalam adsorpsi ini dilakukan oleh tawas. Tawas adalah kelompok garam rangkap berhidrat berupa kristal dan bersifat isomorf. Isomorf sendiri adalah 2 senyawa atau lebih yang membentuk kristal dengan bentuk yang identik. Kemudian, tawas ini digunakan untuk adsorpsi agar mengurangi kandungan bahan organik dalam limbah air batik, partikel yang tidak dapat terurai secara alami atau bau, warna, dan rasa. Untuk subbab kedua dan 3 akan dijelaskan oleh Wulan. Jadi metode selanjutnya yaitu simple filtrasi. Nah, di sini filtrasi itu bertujuan untuk memisahkan zat padat atau koloid yang terdapat pada larutan. Nah, filter yang kami gunakan dalam proses filtrasi ini terdiri dari yang paling atas yaitu kapas, kemudian batu malang, kemudian zeolit yang paling bawah. Nah, kapas ini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang berukuran kecil, sedangkan batu malang dan zeolit ini berfungsi untuk mengikat kandungan logam dalam air dan bisa membunuh bakteri. Sehingga dengan hasil filtrasi ini dapat menghilangkan bakteri, warna, kekeruhan, dan kandungan logam. Namun yang bisa dilihat secara manual oleh mata dari hasil percobaan kami kemarin yaitu dari segi warna yang mulai lebih jernih dari proses absorpsi dengan alum tersebut. Kemudian metode selanjutnya yaitu reflux. Nah, limbah hasil dari filtrasi itu ditambahkan dengan kalsium hipoklorit. Nah, kalsium hipoklorit ini merupakan agen pengoksidasi yang mana bisa menghilangkan logam besi dan mangan yang terdapat di limbah. Kemudian, limbah yang telah ditambahkan dengan kalsium hipoklorit ini dilakukan reflux untuk memisahkan antara air yang bersih yang mau didapatkan dengan kalsium hipoklorit. Nah, prinsip dari reflux ini adalah pelarut yang digunakan, yaitu kalsium hipoklorit ini akan menguap, kemudian didinginkan oleh kondensor. Nah, karena menggunakan distilasi reflux, maka butiran air tersebut akan jatuh lagi ke labu distilasi, sehingga pelarut tersebut akan tetap ada selama proses reflux. Nah, setelah proses reflux itu selesai, akan dihasilkan endapan putih di labu distilasi. Kemudian akan dihasilkan limbah yang sudah jernih dan bersih. Next.
Selanjutnya, untuk tujuan. Tujuan dari percobaan kami ada dua. Yang pertama yaitu menentukan hasil dari analisis kuantitatif limbah batik yang dimurnikan menggunakan UV spektrometri. Hasil dalam bentuk adsorbansi. Dan yang kedua yaitu menentukan efektivitas metode pemurnian limbah batik yang dipilih. Hasil dalam bentuk adsorbansi yang diperoleh dan dibandingkan dengan literatur. Oke, selanjutnya yaitu metodologi. Di sini kami menggunakan 4 metode di dalam prosedur percobaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu hasil limbah yang jernih dan murni. Yang pertama yaitu menyiapkan limbah batik yang sudah didapatkan, lalu diabsorpsi menggunakan alum atau tawas. Yang kedua, proses filtrasi menggunakan zeoloid, batu malang, kapas saring. Yang ketiga, distilasi reflux menggunakan kalsium hipoklorit. Yang keempat, analisis kuantitatif menggunakan spektrum UV vis untuk menentukan absorbansi dari hasil limbah batik yang digunakan. Oke, saya di sini akan menjelaskan prosedur percobaan yang pertama. Menyiapkan sampel limbah batik di dalam gelas kimia 250 ml, lalu limbah batik sampel dilarutkan menggunakan aquades sekitar 200 ml. Pada sampel limbah batik ini, awalnya berwarna dark brown atau coklat gelap. Selanjutnya, alum atau tawas sebanyak 1 kg disiapkan, lalu dimasukkan ke dalam botol plastik bekas. Tahapan selanjutnya, sampel limbah batik dimasukkan ke dalam tawas. Tahapan ini menggunakan metode absorpsi yang menghasilkan cairan limbah sampel berwarna kuning. Pada tahapan yang kedua yaitu proses filtrasi, menggunakan zeoloid, batu malang, dan kapas saring. Di sini kenapa kami memilih proses filtrasi menggunakan zeoloid? Karena zeoloid sendiri sifatnya dapat memisahkan molekul berdasarkan ukuran, bentuk, polaritas dari molekul yang disaring. Penggunaan zeoloid sebagai penyaring ini didasari oleh volume dan ukuran garis tengah. Ukuran garis tengah ruang kosong di dalam kisi-kisi kristal zeoloid. Banyak jumlah ruang kosong pada kisi-kristal berbanding lurus dengan besarnya daya saring zeoloid. Sedangkan batu malang dan kapas saring sendiri memiliki fungsi untuk menyaring kotoran. Pada tahapan ini, zeoloid, batu malang, dan kapas saring dimasukkan ke dalam botol plastik bekas. Lalu, hasil absorpsi menggunakan tawas dimasukkan ke dalam filter zeoloid, batu malang, dan kapas saring. Di sini kami menggunakan proses filtrasi secara duplo, karena pada tahap pertama hasil filtrasi sampel limbah batik tersebut belum mendapatkan hasil yang jernih, masih terdapat kotoran dan masih berwarna keruh di dalam hasil filtrasi yang pertama. Pada tahap filtrasi yang kedua, barulah hasil limbah sampel batik mengalami perubahan warna menjadi lebih jernih dari tahap filtrasi yang sebelumnya. Hasil filtrasi yang disaring ini ditampung di dalam gelas kimia yang akan melakukan tahap selanjutnya menggunakan metode distilasi reflux dan hasil analisis kuantitatif menggunakan spektrum UV vis yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Rahmat Gunawan. Setelah dilakukan simple filtration process, hasil air yang masih diperoleh memang sudah jernih, tapi masih mengandung beberapa zat yang tidak layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dilakukan tahap pemurnian selanjutnya, yaitu metode reflux. Yang pertama, sebanyak 0,714 gram kalsium hipoklorit dilarutkan dengan 100 ml demineralized water dalam 250 ml beker glass. 0,714 gram ini diperoleh dari pengenceran 70% konsentrasi dari kalsium hipoklorit menjadi 0,5% dalam air. Kemudian, air sebagai penangas disiapkan dalam wadah.
Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam labu destilasi dan ditambahkan larutan kalsium hipoklorit yang telah diencerkan tadi. Kemudian dilakukan reflux, yang mana labu destilasi diletakkan ke dalam penangas air yang dipanaskan dengan hot plate pada suhu 150 derajat Celcius dengan kecepatan 200 rpm. Proses ini dilakukan selama 30 menit. Suhu 150 derajat Celcius ditentukan karena kalsium hipoklorit mulai menguap pada kisaran suhu tersebut dan dilakukan selama 30 menit karena yang dilakukan itu hanya untuk menguapkan kalsium hipokloritnya sehingga tidak dibutuhkan waktu yang terlalu lama sesuai dengan apa yang kami lakukan sebelumnya di laboratorium. Setelah reflux selesai dilakukan, sampel didinginkan sampai ke suhu ruangan dan difilter atau disaring dengan menggunakan dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer menggunakan kertas penyaring dan glass funnel untuk memisahkan antara air dan kalsium hipoklorit. Setelah diperoleh hasil air yang jernih dan sudah bisa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kami melakukan quantitative analysis untuk menentukan nilai absorben yang diperoleh dari air tersebut. Pertama, 2 kupet disiapkan, yang pertama berisi air dan yang kedua berisi dari sampel tersebut. Panjang gelombang yang digunakan adalah 298 nanometer dan 365 nanometer. Absorbansi ini dihitung menggunakan UV vis spektrofotometer. Kemudian hasil yang diperoleh dicatat, dan setelah dicatat, hasilnya itu dibahas dan dihitung. Selanjutnya, setelah membahas bagian metodologi, tentunya sampai ke bagian end result atau hasil akhir. Di sini dapat dilihat bahwa sudah didapatkan atau diperoleh hasil akhir dari limbah yang sudah murni, atau bahkan dapat dilihat warnanya sudah lebih jernih. Hasil akhir ini yang telah disajikan menjawab 2 tujuan yang telah kami sebutkan di awal, yakni menentukan hasil dari analisis kuantitatif dari pemurnian limbah batik menggunakan UV vis spektrofotometer dan juga menentukan efektivitas dari pemurnian limbah batik yang telah kami pilih. Pertama-tama, saya akan menjelaskan hasil dari analisis kuantitatif dari pemurnian limbah batik. Yang pertama, sudah disebutkan oleh teman saya, Rahmat Gunawan, bahwa yang kami hitung, absorbensi yang pertama merupakan tap water atau air keran bersamaan dengan sampel limbah batik paling awal. Tidak disajikan di sini seberapa besar absorbensi yang dihasilkan oleh tap water, namun besar absorbensi yang dihasilkan tidak jauh beda dengan waste product yang diperoleh juga, yaitu sebesar 1,932 Armstrong, sementara waste product sekitar 1,909 Armstrong juga. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam sampel limbah batik yang telah kami persiapkan sebelumnya masih memiliki chemicals yang hazardous atau berbahaya. Selanjutnya, kami juga melakukan pengukuran absorbensi terhadap hasil filtrasi, karena kami ingin melihat sekiranya apakah sudah memiliki hasil yang lebih baik
Dan berdasarkan hasil pengukuran absorbensi di dalam wavelength yang kami gunakan 298 nanometer, menghasilkan bahwa absorbensinya sebesar 0,880 Armstrong, yang artinya di dalamnya tidak sudah lebih berkurang jumlah zat kimia yang berbahaya. Selanjutnya, yaitu hasil dari proses reflux menggunakan kalsium hipoklorit. Absorbensi menunjukkan sangat signifikan perbedaannya, yaitu sebesar 0,160 Armstrong, dengan hasil seperti yang ada di gambar. Analisis yang telah kami lakukan terhadap ketiga hasil absorbensi ini dengan membandingkan terhadap absorbensi literatur air yang sudah dibersihkan dari kandungan NOx itu sebesar 0,100 Armstrong, yang artinya hasil reflux dari pemurnian limbah batik kami sudah sangat baik. Selanjutnya, menjawab tujuan yang kedua, yaitu efektivitas dari metode pemurnian limbah batik yang telah kami pilih. Tentunya, berdasarkan jawaban dari tujuan yang pertama, metode kami sangat efektif karena hasil nilai absorbensi dari proses reflux, yaitu proses yang paling terakhir, memiliki nilai absorbensi yang hampir mendekati nilai absorbensi air yang seharusnya untuk air yang layak untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dapat kami katakan bahwa proses yang telah kami lakukan ini sangat efektif. Sekian presentasi dari kami. Untuk jika ada kesalahan kata, sebelumnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak untuk waktunya, Bu. Terima kasih. Slide-nya jangan ditutup dulu. Tolong dibuka lagi. Oh iya, maaf, Bu. Oke, sambil buka slide, saya sedikit koreksi ya. Jadi sebutan zeolit jangan dibalik ya. Jadi sebutannya itu adalah zeolit. Ya, jangan selolit ya. Oke, itu satu. Jadi zeolit. Kalau bahasa Inggrisnya zeolite. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Oke, tadi kalau tidak salah dengar ya, disebut bahwa tawas sebagai adsorben. Itu benar atau tidak? Silakan dijawab. Oke, tadi disebut bahwa tawas itu sifatnya waktu menjelaskan di bagian adsorption, eddy dengan eddy itu di sini kami menggunakan tawas sebagai sebagai adsorben. Itu benar atau tidak? Fenomena apa sebenarnya yang terjadi ketika adsorpsi? Karena di sini saya lihat kelompoknya ada 3 macam ya. Ada adsorpsi, ada filtrasi, dengan ada reflux atau reflux. Nah sekarang, di adsorpsi itu ada fenomena apa? Tadi dijelaskan sih. Nah, tolong siapa yang mau jawab? Pada adsorpsi ada fenomena ini, Bu. Menempelnya molekul-molekul pada limbah air itu ke tawas. Ke permukaan tawas gitu. Oke, sifatnya ini sifat fisika atau sifat kimia? Jadi ke permukaan tawas
itu sifatnya secara fisika atau secara kimia? Secara fisika. Sudah baca tentang tawas sendiri atau tidak? Sudah, Bu. Ada yang pernah keluarkan statement kalau tawas itu bersifat mengabsorpsi? Karena kemarin kan ada ini percobaan tawas juga, Bu. Terus itu ada pengujian penjernihan air gitu. Terus tawas itu ngebuat airnya tuh jernih sehingga kotorannya mengendapkan kotoran gitu. Oke, nanti dicek lagi ya. Kalau mungkin saya tidak sarankan buka Wikipedia, tapi kalau dicari Wikipedia mungkin bisa ketemu. Jadi memang secara hasil, secara fisik kita bisa lihat kalau tawas itu ketika kita campurkan ke air memang bakalan jernih. Tetapi mekanismenya bukan absorpsi. Jadi udah dikenal itu. Jadi tawas itu bisa bertindak sebagai apa dan sebagai apa. Nanti cari lagi. Buat atau cek di water treatment aja atau pengolahan air, tawas dikenal bukan sebagai material yang bersifat mengabsorpsi. Walaupun mungkin di situ ada interaksi secara fisika. Nanti dikoreksi lagi ya. Karena tawas atau alum itu biasanya bukan sebagai adsorben, tapi ada nama lainnya. Mungkin di slide di presentasi teman-teman yang sebelumnya sudah saya sebutkan atau mungkin mereka sudah sebutkan. Ya. Kemudian berikutnya, Baik, Bu. tadi ada namanya batu malang. Itu batu malang apa ya? Apa batu yang dari Malang atau apa? Batu malang biasanya digunakan di dalam akuarium sih, Bu. Dan biasanya memang untuk menjernihkan air yang ada di dalam akuarium. Namanya memang spesifik dengan Malang gitu. Atau ada nama umumnya? Kalau nggak bisa jawab, nggak apa-apa ya. Mungkin itu nama yang dikenal di pasarannya. Iya, Bu. Setahu saya itu emang namanya batu malang di daerah Malangnya karena itu terdapatnya hanya ada di daerah Malang. Jadi nggak boleh pakai batu yang lainnya. Kira-kira dengan batu yang lain. Jadi nggak boleh pakai batu yang lain. Kalau pakai batu yang ini kegunaan batu di situ untuk apa sih? Untuk menyaring kotoran di dalam proses filtrasi tersebut, Bu. Oke, tapi kenapa harus dilapis-lapisin? Pertama dari kapas, kemudian batu, kemudian zeolit. Kenapa harus ada beberapa lapisan? Setahu saya karena limbah batik itu kan mengandung logam berat di dalam limbah batik tersebut. Jadi pada saat dituangkan di dalam tawas itu masih terdapat perubahannya masih keruh gitu pada saat diabsorpsi melalui tawas itu. Jadi pada saat difiltrasi itu kenapa banyak tahapannya? Karena kami menggunakan kapas filter itu. Kapas itu kan biasanya di dalam akuarium tuh bisa menyerap kotoran-kotoran yang ada di sekitar akuarium itu, Bu. Nah, terus batu malang itu sama fungsinya seperti filter karton. Kalau zeolite itu sendiri yang di dalam kisinya itu lebih spesifik bisa menjernihkan airnya. Tetapi emang filtrasi itu harus membutuhkan banyak sekali tahapan filtrasinya. Jadi nggak cuma satu kali filtrasi untuk mendapatkan hasil yang jernih, Bu. Oke. Nanti alasannya tadi sebenarnya sudah disebutkan sih, kalau tidak salah dengar itu dari bulannya, kalau nggak salah dengar ya. Jadi ada
ukuran partikel tertentu yang bisa ditembus. Jadi kenapa mungkin ini susunannya sudah betul atau gimana? Pakai batu dulu, kemudian pakai seolit. Sebentar, by the way, sebelum penutupnya itu nggak ada alas kapas lagi di sini. Ada Bu, di bagian tutupnya Bu harusnya. Jadi ini harusnya ada kelihatan. ini ya. Heeh. Jadi kenapa kalau enggak seolitnya yang keluar semua ya? Baik Bu. Kemudian, apa alasan memilih kalsium hipoklorit? Tes. Pemilihan kalsium hipoklorit dari awal kami pilih karena memang pada umumnya diketahui kalsium hipoklorit itu kan biasanya digunakan untuk penjernihan air, terutama di ini ya Bu, di kolam renang. Mau menambahkan Bu, jadi kalsium hipoklorit itu bisa mengoksidasi atau meremove iron sama mangan yang larut dalam air, Bu. Oke, seharusnya di sini ada ada reaksinya sedikit ya yang ditambah ya. Kalau misalnya memilih kalsium, reaksinya bagaimana? Kan anak kimia ya. Kemudian, nah, jadi ada 3 tahap absorpsi, filtrasi, nanti diperbaiki ya, absorpsi, filtrasi, reflux. Nah, ini sayang sekali, coba bagian metodologi, tolong pindah ke metodologi. Maaf Bu, laptop saya tiba-tiba mendadak error bentar. Oke, kalau gitu enggak usah. Jadi di metodologi tadi, ini kan ada hasil nih. Di metodologi kan ada prosedur. Nah, tadi cerita nggak yang diambil sampelnya itu sampel apa? Sampel limbah batik, warnanya apa? Kalau misalnya dibuat modelnya pakai pewarna apa? Saya rasa karena ini mungkin udah hampir selesai ya. Maksudnya project ini sebenarnya sudah punya hasil, pasti ada fotonya kan? Waktu buat pertama ada tidak? Foto sampelnya atau foto model sampelnya, ada tidak? Tidak usah ditunjukkan sekarang, tapi maksud saya nanti di laporan disebutkan. Jadi kan saya lihatnya hasilnya itu cuma yang udah jernih, tapi tidak ada misalnya perubahannya dari pertama limbahnya, ataupun mungkin model limbahnya, warnanya apa. Kemudian tadi kan ada data spektro tuh. Di data spektro, pertama absorbansinya diukur pada panjang gelombang berapa, absorbansinya berapa. Kemudian setelah treatment tadi kan ada 1, 2, 3 kan. Setelah filtrasi, setelah tadi menggunakan tawas, absorbansinya di berapa. Kemudian setelah difiltrasi menggunakan spektro, absorbansinya berapa. Kemudian setelah reflux, absorbansinya jadi berapa. Nah, kembali, keseluruhan proses ini 3, mungkin secara fisika tidak ada masalah. Tapi mungkin yang secara menggunakan chemical, hipoklorit, itu kira-kira, tadi kan diklaim bahwa hasilnya itu sudah berhasil dari segi absorbansi. Jadi warna dari awalnya warna apa, saya juga tidak tahu, tadi disebutkan tapi tidak ada gambarnya. Kemudian menjadi tidak berwarna atau warna menjadi tidak berwarna atau bening, dan diklaim itu berhasil. Tetapi apakah itu menjamin bahwa proses treatment semuanya berlangsung dengan baik, dalam arti kriteria pengolahan limbahnya itu hanya berdasarkan warna saja kah? Coba dijawab. Mohon maaf Bu sebelumnya.
kita prosesnya kemarin tuh emang udah sampai di tahap lab kan, tapi karena kita belum final, jadi buat yang tahap absorpsi aluminium itu yang limbah batiknya belum pernah kita foto. Jadi kita cuma foto pas hasil akhirnya aja yang hasilnya udah jernih, Bu. Nah, Mohon maaf, Bu. Maaf, Bu, saya mau menambahkan saja. Kami memang belum foto dari per prosedurnya karena kemarin itu kami menghitung absorbansinya juga karena kami mau mencoba dulu, Bu, hasilnya. Jadi waktu kemarin kami di laboratorium itu kami baru mau melihat hasil perubahan warnanya dari absorpsi, filtrasi, sampai reflux, dan kami juga baru mencoba saja perhitungan absorbansinya apakah menunjukkan perubahan. Baru setelah itu kami hanya punya gambar dari hasil akhirnya saja, Bu. Makanya kami belum punya foto dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini banyak agak perlu diambil poin pentingnya, karena dari awal sampai yang terakhir saya lihat ya, jadi walaupun trial, saran saya, karena kan trial kan otomatis harus dilihat dari proses yang pertama, walaupun mungkin absorbansi tidak dihitung setiap proses, tapi foto yang pertama limbah asalnya itu kan harus ditahu, jadi bisa dibandingkan sebelum sesudah. Jadi before, after. Jadi sebelumnya itu warnanya seperti apa, walaupun ini trial, karena kalau kita trial sama seperti kelompok-kelompok yang sebelumnya saya komentari, karena mereka walaupun trial, tidak ada yang diukur, ada yang hanya sekedar mengambil, nih mentang-mentang trial, diukur pun tidak, ditimbang pun tidak, jadi ketika mau mencoba lagi, nah kita kan biasanya kalau trial kan itu jadi dasar untuk mencoba yang benar-benar kan. Nah kalau kita trial kemudian kita nggak ukur, nanti misalnya mau ngulang, ini resepnya berapa ya, formulanya berapa ya. Nah apalagi ini tidak ada gambar aslinya. Itu kalau mungkin ada yang waktu itu ada sampling kah, itu boleh difoto masukin laporan. Jadi bisa dilihat. Kenapa kalau misalnya kita datang tiba-tiba dengan, walaupun saya tahu ini levelnya trial, tiba-tiba kita datang aja dengan air jernih kan, orang pasti bertanya, ini yang kemarin kamu olah yang mana? Yang warnanya seberapa pekat warnanya itu kan pasti ditanya. Asalnya bagaimana, setelahnya bagaimana kan? Walaupun mungkin ya tidak sempat dihitung, tapi saran saya untuk kemudian ya mungkin semua bakalan jadi asisten, apapun itu trial itu diukur, karena itulah diukur, ditimbang, difoto, karena itu jadi dasar kita untuk mencoba yang berikutnya. Kalau kita mencoba, tentu ada formulanya. Formulanya setidaknya diukur, walaupun mungkin tidak seakurat dan tidak sebenar-benarnya kalau seperti kita buat penelitian, ataupun mungkin buat proyek, ataupun mungkin hanya sekedar praktikum. Ya. Jadi apapun itu dicatat, difoto, itu karena foto itu penting sekali. Jadi kayak gini saya nggak tahu warnanya apa sih limbahnya. Kemudian limbahnya itu tadi nggak diceritakan banyak, kalau ambilnya di mana, kemudian kalau misalnya pakai modelnya itu pakai pewarna apa, karena itu yang mendasari kita. Misalnya pakai pewarna ini, rumus strukturnya kayak gini, dia itu bisanya mungkin bereaksi, kalau itu ada melibatkan reaksi kimia, gugus apanya yang berfungsi atau gugus apanya yang berperan. Kalau misalnya itu reaksi kimia, kalau itu proses fisika, kenapa dia bisa? Mungkin ukuran molekulnya dan seterusnya, ya. Jadi ada dasarnya kenapa kita memilih. Misalnya kenapa saya pilih tawas, karena tawas punya sifat apa, itu ya. Walaupun ya itu udah familiar di water treatment biasa, walaupun juga orang tradisional juga menggunakan mungkin kalau dalam bahasa pasarnya mungkin ya kaporit dengan arang, kaporit dengan apa lagi, dengan tawas, itu udah pakem dalam pengolahan air sederhana ya. Oke, kemudian
Di sini berarti murni semua adalah hasil sendiri ya. Nah, usahakan kalau bisa siapa aja yang punya foto yang apa adanya juga nggak masalah. Yang penting ingin dilihat sampelnya seperti apa. Kemudian tadi perbaiki yang, jadi analisis cuma sampai spektro doang ya. Tuh, tadi belum dijawab. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa water treatment kita itu secara kasat mata jernih kemudian selesai ya. Jadi ada banyak faktor. Jadi kalau kalian punya kesempatan buka baku mutu limbah. Baku mutu limbah itu pun banyak macamnya. Baku mutu limbah tekstil, limbah industri makanan. Nah, itu dia punya parameter. Parameternya ada fisika, biologis, kimia. Itu belum sampai yang sedetail-detailnya. Jadi kadang-kadang itu kita cuma membatasi bahwa kita berhasil menghilangkan warna. Jadi beberapa kelompok lainnya itu sebut sebagai persen removal. Jadi berapa warna yang udah terserap misalnya ya, atau tertreat. Karena kalau kita bicara tentang limbah, parameternya banyak dan sampai sedetail-detailnya. COD lah, BOD lah, bakterinya pun ada. Kemudian seperti kalian punya itu kekeruhan. Jadi ada TDS-nya, total dissolved solid, ada yang TSS-nya, total suspended solid, berapa yang terendapkan. Jadi ada banyak. Tapi ya karena ini hanya untuk level project, ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita mengklaim kita berhasil, mungkin harus hati-hati. Karena biasanya kalau kita bicara dengan orang lingkungan, nanti dia tanya, COD-nya berapa? Setelah treatment berapa? COD-nya berapa? Gitu. Kemudian, tadi, apa lagi ya? Oke, ini kenapa saya minta buatnya lebih sederhana laporannya, karena saya rencananya kalau misalnya ada PKM, ada lomba, ini kan sudah ada trialnya, apalagi kalau ada funding, ini bisa dimajukan karena udah ada trialnya. Ya. Dan pertanyaan lagi saya tidak bisa lama karena di jam 2 ada kelompok lain, ada kelompok 4 yang tunggu. Ada pertanyaan lagi? Untuk pengumpulan laporan PPT dan juga papernya itu cukup diwakilkan dari satu orang saja ya Bu ya? Ya, jadi untuk laporan presentasi dengan paper silahkan satu orang kumpul. Tapi laporannya dalam dua bentuk ya, Word dengan PDF ya. Baik Bu. Kemudian ini boleh nggak saya taruh dalam YouTube? Boleh Bu, tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa ya, karena ini kan informasinya juga tidak terlalu detail kan sebenarnya. Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Ada lagi, dan ini juga sifatnya umum kan, orang semua sudah tahu sih, tawas dengan zeolit, tawas dengan hipoklorit itu sudah biasa. Mungkin bentuknya dikemas dalam bentuk lain. Ada lagi? PR-nya tuh perbaiki yang tawas tadi ya, cari yang betulnya yang bagaimana. Baik, Bu. Ya? Bu. Sampai salah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, yaitu saran saya tadi, kalian prepare, misalnya ada funding yang bisa digunakan, ini karena sudah ada proyeknya, nanti kalian bisa apply. Oke, karena PKM itu kan tiap tahun ya. Jadi ini kan sudah siap proposalnya. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, semua hadir ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Semua ada kontribusi juga kan? Nggak ada yang iya, Bu. Ya, kan? Ada, Bu. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang. Yang Bu.